anak pintar. Sekarang kita akan belajar tentang biologi di materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan dan pertambahan ukuran yang disebabkan oleh pembelahan dan perbesaran sel. Contoh dari pertumbuhan adalah pertambahan tinggi. Sifat dari pertumbuhan ada 4. Yang pertama, irreversibel atau tidak dapat kembali. Artinya, ketika sudah bertumbuh menjadi dewasa, tidak dapat kembali menjadi muda lagi. Yang kedua adalah tetap. Yang ketiga, kuantitatif atau dapat diukur. Dan yang terakhir adalah dapat dinyatakan dengan angka. Perkembangan adalah proses perubahan bentuk dan menuju kedewasaan. Contohnya, bunga dinyatakan sudah dewasa ketika sudah bertumbuh bunga. Perkembangan bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur, yaitu dinyatakan dengan sifat-sifat tertentu yang menunjukkan bahwa organisme tersebut sudah dewasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan sendiri terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama, tahap pembelahan sel. Setelah terbentuk zigot, sel akan membelah untuk membentuk embrio dan terus membelah hingga terjadi penambahan jumlah sel. Tahap yang kedua adalah tahap pembesaran sel, yaitu bertambahnya ukuran sel-sel akibat bertambahnya volume dan materi di dalam sel. Dalam terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, tentu ada faktor-faktor yang mendasarinya. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor eksternal terdapat 2 hal, yaitu sifat genetis atau sifat tumbuhan yang berasal dari pewarisan sifat induknya, dan yang kedua adalah fitohormon atau hormon-hormon yang terdapat di dalam tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama adalah air. Air memiliki fungsi yang pertama sebagai bahan dasar reaksi metabolisme, yang kedua sebagai pelarut zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, yang ketiga sebagai zat yang mengedarkan unsur hara dan hasil fotosintesis, dan yang keempat sebagai zat yang menjaga tekanan pada dinding sel tumbuhan. Faktor eksternal yang kedua adalah nutrisi. Nutrisi terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah makronutrien, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Contohnya seperti kalium dan juga kalsium. Sedangkan yang kedua adalah mikronutrien atau unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, contohnya besi atau ferium. Faktor eksternal yang ketiga adalah cahaya matahari. Tumbuhan peka terhadap cahaya matahari dikarenakan memiliki fitokrom yang mampu menyerap cahaya matahari, dan hampir seluruh tahap pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dikendalikan oleh cahaya matahari. Faktor eksternal yang keempat adalah suhu. Tumbuhan membutuhkan suhu antara 10 sampai 38 derajat Celcius untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena suhu sangat mempengaruhi pada fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan juga reproduksi pada tumbuhan. Faktor eksternal yang kelima adalah oksigen. Oksigen diperlukan tumbuhan untuk melakukan proses respirasi dan juga fotosintesis. Faktor eksternal yang keenam adalah kelembapan. Kelembapan udara maupun kelembapan tanah sangat berkaitan erat dengan ketersediaan air di dalam tumbuhan. Kelembapan udara yang rendah dapat meningkatkan laju transpirasi sehingga penyerapan air dan unsur hara di dalam tumbuhan dapat meningkat. Untuk kelembapan tanah sendiri, kelembapan tanah yang cukup dapat meningkatkan penyerapan air sehingga mempercepat pertumbuhan dan membantu perkembangan biji. Faktor eksternal yang selanjutnya adalah kadar garam. Di dalam tumbuhan, kadar garam ini sangat berfungsi dalam proses penyerapan air oleh akar tumbuhan. Faktor eksternal yang terakhir adalah derajat keasaman atau pH. Derajat keasaman ini sangat berpengaruh dalam mempengaruhi kemampuan tumbuhan untuk menyerap unsur hara dari tanah. Jika nilai pH atau derajat keasaman ini tidak sesuai, tumbuhan dapat mengalami keracunan. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dimulai setelah terjadinya fertilisasi atau penyatuan sel sperma dan sel ovum yang membentuk zigot. Zigot akan membelah hingga terbentuk suatu individu yang utuh. Kemudian, cara bereproduksi hewan dibedakan atas ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovivipar atau bertelur dan beranak. Sama seperti pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan tadi,
pada pertumbuhan dan perkembangan hewan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah genetik. Substansi genetik adalah hal-hal yang diturunkan oleh induk kepada anaknya. Dan faktor internal yang kedua adalah hormon atau faktor-faktor yang mengatur jalannya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi yang diperlukan oleh hewan meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Kekurangan nutrisi dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan dapat mengakibatkan hewan memiliki tubuh yang kurus ataupun bertubuh pendek. Faktor eksternal yang kedua adalah air. Tubuh hewan tersusun atas 70% air, sehingga kebutuhan air pada tubuh hewan harus terpenuhi setiap harinya karena berperan penting dalam proses metabolisme yang terjadi pada sel tubuh hewan. Faktor eksternal yang ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini berperan dalam mengaktifkan provitamin D menjadi vitamin D, di mana vitamin D ini berperan dalam proses pembentukan tulang yang terjadi pada hewan. Faktor eksternal yang terakhir adalah lingkungan. Hewan dapat memperoleh kebutuhan seperti nutrisi, air, dan juga cahaya matahari diperoleh dari lingkungan yang ia tinggali, sehingga hewan harus dapat beradaptasi dengan baik oleh lingkungannya. Sekian pemaparan tentang materi, pertumbuhan, dan perkembangan yang terjadi pada tumbuhan dan hewan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.